Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi ini semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi saya bacakan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-129. Surah Al-Baqarah ayat 129 itu mengandung makna yang amat dalam bila kita mau renungkan kata demi kata. Secara mufradat, ada dua kata kunci yang termaktub di ayat itu. Kata kunci yang pertama adalah kata Rasulah, dan kata kunci yang kedua adalah kata yuzakki. Pada ayat 129, kata Rasulah diletakkan di bagian awal, yang arti harfiahnya seorang Rasul. Sedangkan kata kunci yang kedua, yakni kata yuzakki, itu diletakkan di bagian akhir setelah kata-kata lain, yakni kata yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sedangkan ayat yang termaktub dalam surah Al-Jum'ah, ayat yang kedua, kata kunci yang dipakai itu sama, tetapi letaknya berbeda. Letak posisi kata yuzakki. Kalau di dalam surah Al-Jum'ah, kata Rasulah diletakkan di bagian depan, kemudian kata yuzakki itu baru muncul, setelah itu diikuti kata yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada perbedaan redaksinya. Yang bisa buka aplikasi Al-Quran bisa dicek itu, bandingkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-129 dengan surah Al-Jum'ah ayat yang kedua. Saya berikan gambaran sekilas supaya gampang dipahami. Kalau di dalam surah Al-Jum'ah itu dikatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Saya ulangi lagi. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Sementara di surah Al-Baqarah terbalik susunannya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, di sini ada sesuatu pesan. Kalau di surah Al-Baqarah itu merupakan doa, pengharapan, keinginan
yang ingin disampaikan oleh hambanya Ibrahim kepada Tuhannya dan belum terjadi, hanya merupakan keinginan, pengharapan, doa. Sementara di surah Al-Jumu'ah itu bukan lagi doa, bukan pengharapan, tetapi merupakan jawaban. Jadi antara permohonan dan jawaban itu sinkron. Tetapi susunannya dibalik. Yang di bagian pengharapan berbeda dengan yang ada di jawaban. Dalam arti susunan katanya. Dan fi'il yang dipakai juga beda. Kalau pengharapan di situ menggunakan fi'il amr, Rabbana wab'ath fihim. Sementara kalau di dalam surah Al-Jumu'ah itu menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Walladzi ba'atha. Dialah yang telah mengutus. Jadi sang Rasul sudah datang. Padahal kita tahu kalau kita bandingkan dua surah itu dan dua ayat itu, antara pengharapan dengan jawaban itu jaraknya bukan satu generasi, dua generasi, tapi jaraknya sangat panjang. Generasinya sangat panjang. Dan doa itu memang betul terjawab. Dan Nabi sendiri yang memberikan kesaksian. Nabi berkata, Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa yang dulu dipanjatkan oleh datukku yang bernama Ibrahim. Jadi antara pengharapan dan jawaban benar-benar divalidasi oleh Rasul Muhammad SAW. Ini adalah karakter yang kita bisa contoh dari pribadi agung, orang yang tidak sama kualitasnya dengan kita. Kesabaran untuk menunggu tidak sama seperti kesabaran kita. Husnudzon kepada Tuhannya tidak sama seperti yang kita lakukan. Coba bayangkan, bukan hanya menunggu 1 tahun, 2 tahun. Bukan hanya menunggu 1 generasi, 2 generasi. Menunggunya panjang nasab generasinya. Sampai pada akhirnya Rasul berkata, Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa yang dulu dipanjatkan oleh datukku yang bernama Ibrahim. Berarti kalau kita posisinya kayak Ibrahim, kemudian Nabi berkata seperti itu, betapa bersukacitanya Ibrahim meskipun harus menunggu lama. Sama persis seperti akhlak kita. Minta sekarang, dikabulkan sekarang. Minta hari ini, dikabulkan hari ini. Nabi Ibrahim, pengabulan doa bukan bersifat memaksa Tuhannya, tapi memasrahkan atas keputusan Tuhannya. Kalau kita karakternya beda. Kebanyakan kita meminta itu dalam tanda kutip memaksa. Harus dikabulkan. Harus terjadi sekarang. Ini cara kita memaksa Tuhan dalam tanda kutip. Nabi Ibrahim tidak. Dia memohon, dia meminta, tetapi jawaban diserahkan pada keputusannya yang terbaik. Nah itulah yang kita bisa dapatkan informasi sekilas dari 2 ayat tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, selain itu, ada 1 kata, tapi diulang 2 kali dalam bentuk yang berbeda. Yang satu disandarkan kepada sang Rasul, yang satu disandarkan kepada dia yang mengutus sang Rasul. Yang pertama, yakni kata al-hikmah. Jadi tugas sang Rasul itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ada kata hikmah. Hikmah itu apa? Belum saya jelaskan. Hanya saja di sini al-hikmah itu adalah salah satu yang akan diajarkan oleh sang Rasul. Sementara yang mengutus sang Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyatakan dalam teks itu
dengan ungkapan melalui lisan Ibrahim, innaka antal azizul hakim. Jadi antara al-hakim dan al-hikmah itu diambil dari kata yang sama. Jadi tugas sang Rasul membawa al-hikmah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebagai al-hakim. Menarik Al-Quran itu kalau dipelajari kata demi kata. Nah, sekarang kalau tugas sang Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab, dan juga Al-Hikmah, apa maksud itu semua? Nah, kita bisa belajar dari ulama-ulama terdahulu. Saya bawakan satu kitab. Ketika menjelaskan ayat itu dikatakan begini. Ammal mujmal fahuwa anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wahyain. Maksudnya, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini persis seperti ayat yang tadi saya baca. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Yang mengutus sang Rasul, innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara sang Rasul tugasnya menyampaikan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Jadi ditegaskan di sini fahuwa anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wahyain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Rasulnya itu dua model wahyu. Dua bentuk wahyu. Bukan satu wahyu, tapi wahyain, dua. Dua model wahyu. Pertanyaannya kita bertanya, apa dua model wahyu itu? Apa yang dimaksud dua bentuk wahyu itu? Nah, disitulah para ulama tidak ada perselisihan. Para ulama dari generasi salafus salih memberikan pelajaran kepada kita. Wahyain itu nanti ada penjelasan. Kemudian beliau melanjutkan. Wa aujaba ala ibadihi al-imanu bihima wal amalu bima fihima. Maka wajib bagi siapapun yang mengaku, yang mendaku dirinya sebagai hamba untuk beriman, merujuk pada keduanya, dan beramal juga merujuk pada keduanya. Berarti ada dua hal penting. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua hal, yakni wahyain, dua bentuk wahyu, melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai hambanya Allah harus melakukan dua hal. Apa dua hal yang kita lakukan itu? Amanu dan beramal. Yang pertama beriman dan yang kedua beramal. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Tidak mungkin kita hanya beriman tanpa amal. Tidak mungkin kita beriman tanpa amal salih. Tidak mungkin kita beramal tanpa diawali dengan iman. Dua hal itu penting untuk siapapun yang mengaku dirinya sebagai hamba. Wa aujaba ala ibadihi al-iman bihima wal amalu bima fihima. Dua hal itu yakni beriman dan beramal itu sandarannya pada dua hal tadi. Beriman merujuk pada wahyain. Beramal juga merujuk pada wahyain. Pertanyaannya sekali lagi, wahyain itu apa? Yang jelas secara harfiah bermakna dua model wahyu. Kemudian beliau melanjutkan.
Wahuma al-kitab wal hikmah. Kama qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Yang dimaksud dua hal tadi, dua model wahyu tadi yang menjadi sandaran iman dan amal kita, itu adalah Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dua bentuk wahyu yang disebut wahyain, itu dua, yakni Alkitab dan Al-Hikmah. Yang bicara begini bukan saya. Yang bicara begini adalah para ulama, dan itu disandarkan pada Quran. Dan memang Quran menggunakan dua kata kunci tadi, yakni Alkitab dan Al-Hikmah. Masalahnya, apa itu Alkitab dan apa itu Al-Hikmah? Dikatakan, wal kitabu huwal Quran, wal hikmah hiya sunnah. Jadi yang dimaksud Alkitab itu adalah Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisah. Kita berpegang pada Quran sebagai Alkitab, dan kita juga berpegang pada As-Sunnah, yang dimaksud itu adalah Al-Hikmah. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisah. Kalau dipisah, nanti seperti kasus yang dulu pernah viral, heboh, Gavatar. Pernah dulu tahu Gavatar? Berpegang pada Al-Quran, tapi meninggalkan sunnah, akhirnya melenceng. Apa salah satu buktinya? Di dalam Al-Quran itu ada perintah zakat, ada perintah sholat, tapi tidak ada rincian. Bagaimana cara melaksanakan sholat? Bagaimana cara melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Gak ada rincian di dalam Quran. Apa yang harus dibaca dalam setiap gerakan sholat yang kita tunaikan? Bagaimana tertib sholatnya? Tidak ada rincian sama sekali dalam Quran. Apalagi mencari bacaan tasyahud di dalam Quran. Urut-urutannya seperti apa? Tidak ada. Apakah pada saat kita berdiri, yang harus dibaca itu Al-Fatihah dan satu surah, ada penegasan dalam Quran? Tidak ada. Tidak ada. Hanya perintah, sholatlah. Tidak ada perintah. Rincian tidak ada. Dari mana kita bisa tahu rinciannya? Ada di dalam sunnah. Ada di dalam hadis. Itulah sebabnya tidak mungkin kita hanya berpegang pada Al-Quran, tapi harus juga pada As-Sunnah. Dan itu yang ditinggalkan kepada kita. Fakalain, dua hal yang amat begitu berharga sebagai pusaka yang harus kita, yang diwariskan kepada kita, itu semua, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dua hal ini. Zakat juga begitu. Hanya ada perintah zakat. Tapi bagaimana cara menghitung zakatnya? Berapa jumlahnya? Prosentasenya berapa? Yang harus dizakati itu apa saja? Tidak ada rincian dalam Quran. Yang ada di dalam As-Sunnah. Maka dua hal itu harus menjadi bahan kajian kita. Ya, dua hal penting. Tapi begini Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ini pada kutub ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri itu tidak mau berpegang pada As-Sunnah sama sekali. Nah, itu menjadi melenceng. Tapi jangan ekstrim kanan. As-Sunnah itu banyak varian. As-Sunnah itu banyak alternatif. As-Sunnah itu banyak keragaman. Jangan coba-coba diseragamkan. Karena sekarang ini terjadi kutub ekstrim, ekstrim kanan maksud saya. Berpegang pada sunnah, betul, tapi menyalahkan sunnah yang tidak sama seperti pendapatnya. Ini masalah.
Slogannya benar, tapi prakteknya keliru. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi berpegang pada sunnah itu kesepakatan seluruh mazhab. Tapi bagaimana cara praktek sunnah itu ada keragaman. Kalau ada keragaman, jangan coba-coba untuk menyeragamkan dan menyalahkan yang tidak seragam dengannya. Itulah sebabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Wal kitabu huwal Qur'an, wal hikmah hiya sunnah bittifaqis salaf radhiyallahu anhu." Jadi ini merupakan kesepakatan dari generasi salafus salih terdahulu untuk berpegang pada keduanya. Ya. Salafus salih itu makna sederhana generasi terdahulu. Generasi terdahulu itu adalah 3 generasi yang dekat dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni generasi sahabah, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Kalau kita mempelajari secara benar, 3 generasi ini ketika menjalankan sunnah itu tidak ada keseragaman. Ada perbedaan. Tapi perbedaan di antara mereka itu berada dalam satu koridor. Bukan berbeda saling menafikan, tidak. Bukan berbeda saling menyesatkan, tidak. Tapi berbeda untuk mengambil mana yang terbaik. Varian. Ada keberagaman, bukan keseragaman. Inilah contoh teladan generasi salafus salih terdahulu. Dan itu berlanjut sampai munculnya madhab-madhab. Sampai munculnya madhab-madhab. Ini generasi yang bisa kita lihat sampai hari ini. Dan itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga kalau kita lihat itu, ada perbedaan. Tapi sekali lagi perbedaan itu tidak saling menafikan. Tapi saling untuk menghargai. Sehingga tidak salah kalau kita dengar istilah madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab apa lagi? Ada yang senior madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ini contoh-contoh yang tentu saja mereka paham satu dengan yang lain. Dan itu sekali lagi mereka tidak saling menafikan, tapi saling menghargai. Persoalannya, sanggupkah kita hari ini untuk meneladani sikap seperti mereka? Atau justru merasa lebih nyunnah dibanding mereka? Itu masalah. Ya. Jadi 2 hal penting ini jangan sampai terjadi kutub ekstrim. Saya berharap jamaah siapapun untuk berpikir mengikuti teladan terdahulu, tetapi dalam keragaman, bukan dalam keseragaman. Ini penting. Kalaupun seandainya muncul istilah tidak perlu ikut madhab ini, tidak perlu ikut madhab ini, itu juga tidak salah. Juga tidak salah. Tapi tidak boleh menyalahkan mereka yang mengikuti madhab. Kalau tidak mau mengikuti madhab, itu sebetulnya madhab bila madahib. Madhab tanpa madhab. Kita ambil contoh. Muhammadiyah itu, saya orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak mengikuti 4 madhab. Tidak mengikuti madhab Hanafi secara strict. Tidak mengikuti madhab Syafi'i secara strict. Tidak mengikuti madhab yang lain, tidak secara strict. Tetapi menghargai madhab-madhab itu. Sehingga, kalaupun tidak bermadhab, sebetulnya bermadhab tanpa madhab. Sehingga
yang dimaksud tarjih itu adalah madhab, tetapi tanpa madhab. Ada kadang-kadang kesesuaian dengan madhab Hambali, kadang ada kesesuaian dengan madhab Syafi'i, ada kesesuaian dengan madhab Hanafi. Jadi kalau seandainya berkata Islam tidak mengenal madhab, misalnya begitu, hati-hati, kalimat ini tidak berhenti di situ, harus ada klarifikasi. Klarifikasinya adalah kalau tidak mengikuti madhab, jangan menyalahkan madhab lain. Karena kalau kita tidak bermadhab, sebetulnya itu hakikatnya bermadhab juga, tapi tanpa madhab. Sama seperti orang, saya tidak mau memilih. Ketika orang berkata saya tidak mau memilih, apakah dia tidak memilih? Tidak. Dia sebetulnya memilih untuk tidak memilih. Ketika orang itu berkata saya tidak mau berpendapat, apakah benar dia tidak berpendapat? Tidak. Dia sebetulnya berpendapat untuk tidak berpendapat. Ini bahasa. Maka sekali lagi, ulama sudah memberikan koridor. Koridor sederhana. Ya, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa dipisah. Tidak ada seorang pun di dunia ini, ulamanya, seniornya, dari semua madhab tidak pernah merujuk pada sunnah. Tidak mungkin. Karena produk hukum itu dasarnya adalah sunnah. Produk hukum itu dasarnya adalah Al-Quran. Tetapi ketika berbeda, bisa macam-macam. Saya ambil contoh. Nggak usah saya ambil yang lain-lain. Saya saja. Di Tarjih Muhammadiyah misalnya. Salat yang biasa yang kita tunaikan di bulan Ramadan yang disebut salat apa itu? Tarawih, ya. Meskipun patokannya itu 11, tapi aplikasinya bisa berbeda. Dan tidak boleh saling menyalahkan. Muhammadiyah di Yogyakarta itu 44. Muhammadiyah di Surabaya 22. Padahal sama-sama Muhammadiyah. Saya kalau pulang ke Jogja, saya harus 4 rakaat sholatnya. Tapi kalau saya di Surabaya, saya sholatnya 2 rakaat. Apakah saya pelin-pelan? Enggak. Karena ini ijtihadi. Tapi dasarnya sunnah. Tapi aplikasinya bisa berbeda. Hal seperti ini saja terjadi. Apalagi di luar organisasi lain. Apalagi di madhab lain. Kalau kita cerdas seperti ini, fa insyaallah ukhuwah Islamiyah itu terjaga. Kalau kita paham seperti ini, kita tidak akan terlalu mudah untuk menyalahkan yang lain. Nggak usah jauh-jauh. Cara meletakkan tangan waktu di sholat yang kita tunaikan. Ada yang di dada, ada yang di atas pusat, ada yang di bawah pusat. Ada yang tanpa melipat tangan sama sekali, lurus. Tahu lurus? Nggak pakai dilipat. Allahu Akbar, tangannya lurus. Persoalannya, apakah kita menyalahkan satu yang benar, yang lain salah? Jangan kita ekstrim. Karena semua itu ada dasarnya. Dan semua itu ada tuntunannya. Ulama memberikan pencerahan melalui ijtihadi. Madhab Maliki kalau sholat dimanapun, madhab Maliki seluruh dunia, Allahu Akbar kenceng tangannya, nggak dilipat. Kita yang pernah umrah maupun haji, kalau ada orang begini Allahu Akbar lurus, itu madhab Maliki. Apa kita salahkan mereka? Seluruh madhab Maliki kita salahkan sedunia, terlalu pintar kita. Sebaliknya juga begitu. Dalam hal-hal yang lain, disinilah kita bisa belajar. Saya ambil contoh, ini ulama Saudi betul. Syekh Sudais, madhab Hambali, imam besar Masjidil Haram. Namanya imam besar Masjidil Haram, ketika membaca Al-Fatihah, yang kita dengar langsung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ila akhiri. Tapi ketika datang ke Indonesia, ke Masjid Istiqlal, dia didapuk menjadi imam, apa yang dia baca?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ketika di Saudi langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya nggak kedengaran. Loh kok bisa begitu? Inilah ulama. Ulama yang benar begini. Dia tahu mana perbedaan di antara umat. Dia hargai itu. Tidak merasa paling benar, ini yang lain salah. Apakah hal ini terjadi di sini? Saya berharap tidak akan terjadi. Harus ada ukhuwah. Apapun perbedaan di antara kita. Yang penting ada dasar. Yang bisa kita salahkan cuma satu. Ketika ada orang takbir Allahu Akbar, tangannya di pinggang. Nah ini baru kita anggap salah. Kenapa? Nggak ada dasar hadisnya sama sekali. Nggak ada dasar sunnahnya sama sekali. Nah itu. Dari sini sederhana saja kita belajar bahwa perbedaan itu adalah kesepakatan kaum muslimin, sifatnya ijtihadi. Bahkan yang paling sederhana sekarang, kalau tarjihnya Muhammadiyah, rokok itu haram atau halal? Haram. Kalau di kalangan Nahdlatul Ulama, rokok itu statusnya apa? Makruh. Kok bisa begini? Karena ini produk ijtihadi. Ijtihad itu dhanni. Senyampang tidak ada nas yang sharih dalam Quran, nas yang jelas dalam Quran. Peluang untuk berbeda itu tidak ada masalah. Dan ini tidak ada sangkut pautnya surga neraka. Masalahnya kita ini terlalu terlalu ekstrim, langsung vonis surga neraka. Nah, ini bahaya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya. Ini lapis dasar. Saya ingin bicara lebih ke atas lagi, lebih tinggi lagi. Kalau kita bicara mengenai hal ini, dikatakan wa ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anillah. Hal yang disepakati oleh generasi salafus salih tadi merujuk pada dua bentuk wahyu tadi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah dikabarkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mulai ragu lagi. Berpegang pada keduanya wajib. Tapi aplikasinya bisa berbeda, jangan saling menyalahkan. Tapi yang penting begini. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebetulnya adalah hadiah terbesar yang Rasul titipkan untuk kita. Itu adalah lencana, ya, lencana. Lencana yang kita pakai itu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ibaratkan dengan istilah lencana. Jangan sampai lencana yang kita kenakan itu, jangan sampai lencana yang kita pakai itu menjadi alat kesombongan. Kalau lencana yang kita pakai itu menjadi alat kesombongan, ingat dulu pernah terjadi. Ada yang membangga-banggakan diri dengan lencana yang dia punya, tapi dia akhirnya jatuh sejatuh-jatuh. Pernah tahu di dalam Al-Quran, kita disindir dengan peristiwa itu. Kita diingatkan peristiwa besar di awal zaman. Ada makhluk yang amat bertauhid tingkat tinggi. Tidak bisa dikalahkan dengan makhluk level lainnya. Karena levelnya sudah level malaikat yang bernama Azazil. Levelnya level malaikat sudah. Tidak ada yang bisa menyamai di bawahnya. Azazil, namanya saja sudah Azazil. Coba bayangkan, namanya saja Azazil. Sederajat dengan Jibril, sederajat dengan Mikail, sederajat dengan Israfil. Bayangkan, namanya saja di belakangnya itu il. Itu menunjukkan potongan dari kata ilah. Jibrail,
Mikhail, saudara kita yang lain menyebut Gabriel, Mikhael. Kita menyebut Israfil, mereka menyebut Rafael. Kita menyebut Azazil, mereka menyebut Azazel. Sama. Hal ini bukan hanya di dalam Islam. Mereka juga mengenal tokoh yang bernama Azazil atau Azazel. Dan itu dia merasa dirinya paling tinggi. Apa itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Secara substansi untuk kesombongan layak. Dari sisi lencana yang dia pakai, dia dari api. Unsur api dengan unsur tanah itu enggak sepadan. Lebih mulia. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Kalau diibaratkan pom bensin, api itu saya ibaratkan sama dengan Pertamax. Karena dia diciptakan dari nar. Sementara para malaikat itu diciptakan dari nur. Ibaratnya levelnya Pertamax turbo. Saya buatkan ilustrasi. Jadi malaikat itu dari nur Pertamax turbo. Azazil itu diciptakan dari nar. Levelnya turun dikit. Yakni dari api. Itu sama dengan Pertamax. Kita sekarang kalau beli bahan bakar mau pilih Pertalite atau Pertamax? Semua pasti pilih Pertamax karena kualitasnya lebih tinggi. Oke? Ini adalah Azazil. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu Adam yang terbuat dari tanah, itu kalau di pom bensin, itu ibaratnya apa? Bukan premium, terlalu tinggi. Bukan Pertalite apalagi. Solar. Jadi level Adam itu bukan turbo, bukan Pertamax, bukan Pertalite, tapi solar paling rendah. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji makhluknya yang bernama Azazil juga. Ketika diperintah untuk sujud, dia berkata, dia membangkang, bahkan fastakbara, sombong, takabur, merasa dia paling mulia. Sebetulnya dia layak untuk mengatakan seperti itu, tetapi Allah tidak mau ada kesombongan di sini. Kita pun sama seharusnya. Kita ini membawa lencana. Jangan sampai lencana ini menjadi alat kesombongan. Merasa paling nyunnah sendiri, yang lain dianggap sudah tidak levelnya. Ini berarti pikirannya sudah salah. Maka seharusnya jangan menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri. Kita semakin hari umur bertambah. Sunnah yang kita lakukan semakin bertambah. Tapi jangan merasa paling nyunnah. Kalau sudah merasa paling nyunnah, awas, setan sudah mulai mendekati kita. Disitulah kita tidak sadar selama ini. Kemudian muncul menyalahkan yang lain. Bahkan tidak merasa malu-malu lagi, langsung berkomentar, ini yang terbaik, itu semua adalah fitnah. Coba kayak begini bagaimana? Umat ini mau dibawa kemana? Maka saya berharap kita semua untuk bersikap rendah hati dalam memandang perbedaan-perbedaan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin istiqomah untuk mengikuti sunnah nabinya, untuk selalu istiqomah mengedepankan Al-Quran dan istiqomah menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Dengan cara demikian kita menjadi hamba yang semakin baik. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, sepertinya sudah dipahami semua maksud saya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya. Yang penting bukan sekedar mendengar telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri. Setelah keluar dari masjid sudah balik lagi. Dan
Harus ada tambahan keilmuan. Semakin bijak memandang perbedaan, semakin bijak dan arif untuk memperlakukan ukhuwah lebih dinomorsatukan dibanding perbedaan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.